untuk selalu meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang berarti menjunjung tinggi perintahnya Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan Allah. Ma'asyiral muslimin, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dengan satu bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Rabiul Awal, alaihi bulan kelahiran baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang ditunggu-tunggu para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik bin Dinar pernah mengatakan dalam salah menyebutkan salah satu tanda cinta, beliau mengatakan, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikri." Siapa orang yang mencintai akan sesuatu, maka akan banyak mengingat sesuatu tersebut. Maka siapa saja yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah untuk mengingat beliau. Perbanyaklah untuk menyebut nama beliau dengan bersalawat kepada beliau. Tidakkah kita renungkan betapa sering Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap ibadah kita diperintahkan untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syahadat, dalam salat, dalam adzan, dalam iqamah, dalam doa, bahkan dalam khutbah Jumat ini pun kita diperintahkan, diwajibkan untuk menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah Islam seseorang tanpa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah salat seseorang tanpa menyebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah khutbah Jumat pun tanpa menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tingginya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah sendiri senantiasa menyebut nama beliau dan berselawat kepada beliau dengan firman Allah, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah dan para jajaran malaikat-malaikat Allah selalu bersalawat kepada Nabi. Maka wahai orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam Muhammad kepada beliau. Maka ayo di bulan ini, di bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal ini, kita niatkan untuk memperbanyak menyebut nama Nabi besar Muhammad SAW dengan lisan kita. Dan ayo kita sebutkan cinta kepada beliau di hati kita dengan mempelajari sejarah beliau, biografi beliau. Ingatlah bahwa orang yang paling dekat dengan Nabi di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada beliau atas dasar cinta. Nabi bersabda, "Inna awlaakum bi yaumil qiyamah aktsarakum 'alayya shalah." Sungguhnya orang yang paling utama bagiku di antara kalian adalah di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin, hafizani wa hafizakumullah. Nabi diutus kepada kita bukanlah untuk menjadikan kita ahli bangunan yang dapat membangun gunung-gunung tinggi dan infrastruktur yang baik. Tahukah kita, rumah yang ditinggal Nabi hanyalah satu ruangan yang sangat sempit. Jika Nabi berdiri, hampir saja kepalanya terkena atapnya. Jika Nabi salat dalam sebuah rumah, beliau harus menyingkirkan kaki istrinya dahulu agar dapat sujud dengan sempurna. Begitu kecilnya dan rendahnya rumah Nabi Muhammad SAW. Tahukah Anda tahukah kita masjid yang ditinggalkan Nabi hanyalah beralaskan tanah dan beratapkan dalam rumah. Nabi diutus kepada kita bukan agar kita menjadi ahli ekonomi dan ahli politik yang memiliki banyak harta. Tahukah kalian bahwasanya Nabi pernah kelaparan sampai melahirkan 3 batu di mulutnya. Di akhir hayatnya Nabi menggadaikan baju perang untuk mendapatkan gandum yang digunakan untuk memberi nafkah keluarga. Tahukah kita bagaimana kasarnya alas tikar Nabi, alas tikar tempat itu Nabi, sehingga membekas di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk itu semua Nabi diutus. Misi Nabi Muhammad SAW bukan agar semua manusia menjadi
kaya raya atau menjadi ahli dalam ilmu keduniaan, tapi misi Nabi Muhammad SAW semua agar semua orang menjadi baik akhlak. Perhatikan sabda Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi, hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Oleh sebab karena itu, wahai hadirin, umat yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW, umat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, bukanlah orang yang paling banyak ibadahnya, bukanlah orang yang paling banyak ilmunya, bukanlah orang yang paling banyak pengikutnya, tapi umat yang paling dekat dengan Nabi adalah orang-orang yang baik akhlaknya kepada sesama umat Islam. Nabi bersabda, inna min habikum layya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sungguh termasuk orang yang paling aku cintai, kata Nabi, di antara kalian. Orang yang paling dekat kepadaku di antara kalian nanti tampak di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dalam hadis lain Nabi bersabda, inna abdala ummati lam yadkhulul jannah bil a'mal, walakin innama dakhaluha bi rahmatillah wa saqatil anfus wa salamatis sudur wa rahmatin li jami'il muslimin. Orang-orang pilihan daripada hamba, daripada umatku, kata Nabi, para wali abdal dari kalangan umatku tidak masuk surga dengan amal-amal mereka, tidak masuk surga dengan amal ibadah mereka. Akan tetapi mereka masuk surga karena rahmat Allah dan jiwa yang dermawan dan bersihnya hati serta rahmat kepada semua orang Islam. Maka niatkanlah pada bulan mulia ini, wahai hadirin, bulan Maulid Rabiul Awal ini, mari kita senangkan baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mari kita senangkan baginda Nabi Muhammad SAW dengan memperbaiki akhlak kita, karena dekat dengan beliau, dekat dan jauhnya kita kepada beliau itu tergantung baik dan akhlaknya buruk kita. Mari di bulan Rabiul Awal ini kita tingkatkan lagi salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ada dimanapun ada pengajian yang mengisahkan tentang sejarah hidup Nabi, ayo kita datangi supaya menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita qul ya ibadallah, inna